Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Samsul Vlog yang membahas tentang motivasi peluang bisnis, usaha sampingan, peternakan, dan tempat wisata. Semoga bermanfaat setelah menonton video ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Samsul Vlog biar terus berkembang, bisa ngasih motivasi, dan saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Samsul Vlog, channel yang membahas tentang motivasi peluang bisnis, usaha sampingan, peternakan, tempat wisata. Kali ini kita akan membahas tentang cara penyegahan virus ya pada ternak sapi yang sekarang lagi viral, dimana-mana lagi booming ya untuk para peternak semua. Ini yang lagi booming sekarang adalah tentang penyakit pada ternak sapi, ialah PMK yang sudah diturunkan dari Dinas Kesehatan Peternakan ya. Kali ini kita akan bahas cara mencegah penyakit PMK di ternak sapi, karena kemarin itu juga ini saya sudah dapat sapi ini karena sakit. Karena kita akan bahas bentar lagi, langsung ke videonya, kita bahas sampai detail ya. Let's go. Di sini kita akan membagikan sedikit ilmu tentang cara mencegah penyakit yang sekarang lagi booming ataupun lagi tren ya di peternakan. Bukan lagi tren ya, karena ini sangat berbahaya sekali pada ternak kita. Di sini saya ini di Jawa Timur, dan sekarang marak-maraknya pada ternak se-Indonesia adalah penyakit PMK. Apa itu penyakit PMK? Penyakit PMK itu merupakan penyakit mulut dan kuku, atau disebut sebagai foot and mouth disease, yang disebabkan oleh virus. Menteri Kesehatan menyebut penyakit ini tidak berbahaya bagi manusia ya, dan penyakit ini tidak berbahaya pada manusia, bahayanya itu pada ternak kita ya. Jadi untuk yang nonton video ini, tonton sampai habis biar paham untuk penjelasannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Samsul Vlog biar terus berkembang dan bisa ngasih motivasi untuk para peternak ataupun peluang bisnis ya yang lagi trending. Di sini kita akan membahas tentang penyakit pada sapi, PMK, dan penyebab penyakit mulut dan kuku ini disebabkan oleh virus foot and mouth disease yang termasuk dalam famili Picornaviridae dan genus Optovirus. Sel yang terinfeksi virus PMK akan membentuk protein virus dan terjadi perbanyakan RNA virus. Dan kemarin ini saya di sini, yang sapi di sini ini nggak mau makan ya, nggak mau makan 1 minggu, entah itu sakit entah apa ya, karena sapinya dalam keadaan hamil. Ini tidak mau makan 1 minggu, dan alhamdulillah sekarang lahap untuk makannya. Dan untuk cara pencegahannya, langsung saja kita bahas ya. Untuk cara pencegahannya, kita harus tahu untuk untuk karakternya sapi. Kita harus tahu aktivitasnya sapi, kita harus tahu ya. Makanya lahap atau tidak kita harus pantau, karena sekarang ini maraknya penyakit PMK pada sapi. Dan kemarin itu saya ini ya, sapinya nggak mau makan, jadi kita harus suntik sapi kepada
menteri apa ya, menteri sapi ya, ataupun menteri kesehatan pada ternak. Dan cara penyaganya satu, kita harus kandang harus selalu bersih ya, kandang harus selalu bersih. Itu cara penyaganya, kandang harus selalu bersih. Dan dua itu kita harus pantau sapi kita harus pantau setiap hari. Jadi aktivitas sapi kita pantau ya, yang biasanya lah makan atau tidak kita harus pantau. Yang kedua, kalau sapi tidak mau makan kita harus langsung suntik ya. Untuk suntik sapi ataupun hewan peliharaan kita, suntik sapi di situ kita harus suntik. Nanti suntiknya suntik vitamin ya, terutama itu suntik vitamin. Suntik vitamin. Dan untuk PMK ini kita harus selalu lihat keadaan sapi-sapi kita ya, karena di Jawa Timur sini sudah banyak yang terpapar, ratusan ekor sapi yang tergeletak ya, karena penyakit mulut dan penyakit kuku pada sapi. Dan nanti kalau penyakit mulut ini dia itu akan berliur ya, untuk sapi di mulutnya akan berliur. Yang tidak tahu berliur itu, kalau orang Jawa itu nyebutnya itu ngiler, ngiler di bawah mulutnya itu ngiler, banyak ilernya ya, dan itu berliur nanti. Dan kalau pada kuku di situ akan membengkak ataupun apa ya, kukunya ya di situ. Nanti kita harus siap-siap untuk menyuntik sapi. Kalau sudah sapi tidak mau makan ya, kita harus siap-siap menyuntik sapi, menyuntik vitamin lah. Kita harus menyuntik vitamin pada dokter hewan ya, pada dokter hewan kita harus suntik vitamin. Yang kedua kita harus suntik vitamin. Yang ketiga, kita untuk pencegahan virus PMK ini kita harus kasih air kelapa muda ya, air kelapa muda. Yang ketiga air kelapa muda. Dan yang keempat itu harus kita kasih ramuan ya, ataupun jamu. Yang tidak tahu ramuan itu jamu, kita harus kasih jamu kunyit asem ya. Jadi jamu kunyit asem ini setiap hari kita kasihkan pada ternak sapi kita. Itu untuk pencegahan datangnya virus pada ternak sapi yang sekarang lagi tren-trennya ini PMK ya. Ini di hari mau Idul Adha ataupun apa sini banyak sekali untuk penyakit sapi, terutama ini di Jawa Timur. Banyak sekali sapi yang terpapar virus PMK ini. Ratusan sapi udah meninggal ya, ataupun mati karena terpapar virus PMK. Jadi yang ketiga itu, yang tadi itu kita harus kasih jamu ataupun ramuan kunyit asam ya. Ramuan kunyit asam itu biar sapi kembali pulih, ataupun apa ya, apa ini untuk makannya biar lahap kembali. Dan setelah itu kalau sapi tidak mau makan, kita harus kasih makan. Nanti kita yang nyuapin ya, nyuapin sapi, kita suapin nanti kalau sapi tidak mau makan. Jadi kita harus, itu cara pencegahannya. Yang pertama itu kandang selalu bersih. Jadi kandang itu harus selalu bersih setiap hari, pagi dan sore, untuk pencegahan virus PMK pada sapi. Yang kedua, kita harus tahu untuk sapi kita harus cek setiap hari. Untuk sapi-sapi kita, aktivitasnya kita cek setiap hari ya. Kalau tidak mau makan itu kita harus langsung ya suntik sapi pada dokter hewan, suntik vitamin, suntik vitamin. Yang ketiga, kalau sapi tidak mau makan nanti itu ciri-ciri apa ya,
terkena penyakit atau virus, kita harus kasih air kelapa muda. Air kelapa muda, kita harus kasih air kelapa muda nanti biar sapi itu tubuhnya kebal. Dan manfaat air kelapa muda itu sangat banyak sekali. Itu air kelapa muda itu manfaatnya membunuh virus atau kuman ya pada ternak. Itu sangat banyak sekali untuk manfaat air kelapa muda. Nanti bisa cari sendirilah di Google, nanti di situ banyak untuk manfaat air kelapa muda. Dan yang ketiga, kita harus kasih ramuan ya, ramuan atau jamu pada ternak sapi kita. Kita kasih ramuan kunyit asam biar sapi sehat dan lahap untuk makannya. Dan kita harus selalu waspadai untuk aktivitas sapi kita biar kita tahu sapi ini sakit atau tidaknya. Kita harus pantau setiap hari untuk para peternak se-Indonesia. Di sini saya ngevlognya di malam hari ya, mohon maaf saya ngevlognya di malam hari. Jadi sempatnya ini saya ngevlognya di malam hari karena kemarin ini sapi ini tidak mau makan ya. Jadi kita kasih pengalaman buat para peternak. Ini kemarin ini tidak mau makan 1 minggu, sakit karena sakit, dan ada maraknya penyakit virus PMK ini di tempat saya ataupun di provinsi saya di Jawa Timur. Dan alhamdulillah sekarang sapinya sehat-sehat dan mau makan kembali setelah kita beri ramuan ataupun jamu. Dan ini pas waktu sapi hamil ya, jadi sapinya ini hamil nggak mau makan 1 minggu karena di sini ramai-ramainya penyakit atau virus PMK pada ternak sapi. Di sini sudah banyak yang terpapar untuk peternak sapi di Jawa Timur sini. Sapi banyak yang terpapar penyakit. Nanti untuk cara menjaganya langsung saya tulis di deskripsi ya, di bawah. Nanti saya tulis di deskripsi untuk cara pencegahannya. Jadi bukan cara mengobati ya, tapi cara pencegahannya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu pepatah bilang lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi kita harus mencegah sebisa mungkin karena di sini marak-maraknya ataupun bahayanya pada ternak sapi ya, terutama yang sekarang lagi banyak yang dibicarakan pada peternak-peternak sapi se-Indonesia, adanya penyakit PMK menjelang Idul Adha. Dan Idul Adha ini yang dinantikan para peternak sapi ya. Para peternak sapi menjelang Idul Adha ini harga sapi ini menjulang tinggi. Dan sekarang itu untuk peternak sapi itu banyak yang mengeluh karena adanya virus PMK. Jadi peternak ini banyak yang kebingungan untuk cara mengobati sapi-sapi yang terpapar virus PMK. Dan ini mohon maaf sekali, ini saya hanya ngasih ilmu ataupun pengalaman yang sudah pernah saya alami kemarin pada sapi kita ya. Jadi mohon maaf sekali kalau memang ada kata-kata yang salah ataupun tidak mengenakan. Dan karena saya ini membagi ilmu yang terjadi pada sapi kita ya, yang ini ya, yang ini, yang kemarin. Dan alhamdulillah sekarang sudah
lahap untuk makannya. Jadi nanti kita akan tulis untuk cara pencegahan datang virusnya PMK, kita akan tulis di deskripsi di bawah ya, di deskripsi bawah. Nanti tonton sampai habis biar tahu untuk penjelasannya. Yang belum paham langsung lihat deskripsi nanti untuk cara pencegahannya datangnya virus PMK ya pada ternak sapi. Banyak sekali yang sudah terpapar, karena itu saya akan membagikan ilmu sedikit, walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat bagi para peternak se-Indonesia. Karena di sini sudah banyak sekali yang terpapar untuk virus PMK ini. Ratusan ekor sapi udah tergeletak terkena penyakit kuku dan penyakit kuku dan mulut, terutama untuk penyakit PMK ini. Dan sini sangat lahap sekali untuk makannya sapinya. Alhamdulillah ini sudah sembuh, dan karena kemarin itu dikasih ramuan ya, ataupun disuntik vitamin ya sapi ini ya, disuntik vitamin, ramuan. Jadi alhamdulillah sekarang sudah kembali pulih lagi. Di sini PMK ini sangat mengerikan ya untuk ternak sapi kita, sangat mengerikan. Itu tadi cara pencegahannya. Yang terpenting kita kalau sudah ini yang lagi marah-marahnya penyakit ini, kita tidak usah cari sapi dulu lah. Kita tidak usah cari sapi dulu, terutama tidak usah cari sapi yang baru ya. Nanti cari sapi pun tidak apa-apa, yang penting sapinya sehat. Terutama kita itu kalau mau cari sapi, kita harus pilih yang sehat. Karena nanti kalau ada sapi baru di kandang dan itu terpapar virus, jadi nanti itu virus itu akan menular ke sapi yang lain. Jadi kita harus hati-hati untuk membeli atau memilih sapi nantinya. Kan ini mau Idul Adha ya. Jadi banyaklah yang membeli sapi dikarenakan terkadang mau bisnis ya, bisnis jualan di Idul Adha banyak sekali. Dan kita harus tahu nanti untuk ciri-ciri sapi sehat mana, sapi yang sakit mana, kita harus tahu. Karena ini sangat berbahaya sekali kalau kita ngambil dari luar, nanti yang di luar ini yang kita ambil ini terserang penyakit, kita masukkan ke kandang, otomatis sapi-sapi kita akan tertular nantinya untuk penyakit yang sekarang lagi maraknya, lagi bahaya, yaitu penyakit PMK pada mulut ataupun kuku sapi. Sekian dulu, nanti akan saya tulis di deskripsi di bawah untuk cara pencegahannya ya, ataupun ramuan untuk cara pencegahan penyakit virus PMK ataupun mulut pada sapi dan kuku. Kita akan tulis di deskripsi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Samsul Vlog. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai habis. Saya berterima kasih. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk ilmunya. Kita akhiri di sini untuk pembahasan cara pencegahan virus PMK pada sapi, yaitu virus pada mulut dan kuku. Kita akan akhiri di sini untuk videonya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ataupun menyinggung perasaan para peternak ya. Dan ini saya membagikan ini karena saya sudah mengalami sapi saya sakit ya. Kemarin di maraknya virus PMK ini, sapi saya yang tidak mau makan seminggu ya. Terima kasih banyak buat semuanya, semua para penonton. Terima kasih banyak. Saya akhiri dulu untuk pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!
buat para peternak se-Indonesia.